Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, umumnya jamaah yang hadir di dalam Masjid Al-Uswah, yang mana dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Juga wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid, Bapak Imam Masjid, ketua, juga pengurus yang lain, bendahara dan sekretarisnya, umumnya hamba-hamba Allah yang hadir di dalam majelis taklim yang sangat kita cintai ini, siapa saja itulah yang kita muliakan. Memuliakan manusia itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan setinggi-tingginya puji, Allah ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam limpahan rahmat, karunia taufik, hidayah beserta inayahnya, sehingga kita dapat duduk dalam majlis ta'lim dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita menjalankan ibadah. Wabil khusus ibadah yang kita lakukan saat ini yaitu ialah duduk di majlis ta'lim, talab ilmu, dan ini adalah perintah dari Allah yang bersumber dari Allah, di mana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, di mana majelis taklim ini adalah amat penting kita adakan. Majelis taklim adalah amat penting harus kita laksanakan, karena makanan batin kita, makanan rohaniyah kita, yaitu adalah ilmu dan amal. Maka bila mana tidak memiliki ilmu, setelah dapat ilmu lalu kita tidak mengamalkan, maka niscaya itu adalah hampa perjalanan kita di alam semesta yang fana ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka majlis taklim itu perlu diadakan, majlis taklim itu perlu kita laksanakan, karena Nabi SAW mengingatkan, sayati zamanun ala ummati nisyan, bakal datang suatu masa nanti di mana umatku itu lupa dengan dua perkara. Yang mana dua perkara ini adalah kewajiban, yang mana dua perkara ini adalah merupakan Allah langsung yang memardukan, Allah Ta'ala langsung yang mewajibkan, tapi umatku itu adalah lupa. Agar supaya kita tidak termasuk orang yang lupa, maka wajib kita tahu yang pertama adalah majelis ilmu, dan yang kedua adalah mengeluarkan zakat mal. Mengeluarkan zakat mal
Dan lalu dengan duduk di majelis taklim ini, kata Nabi, bakal datang di tengah-tengah umatku di suatu masa nanti, mereka ini lupa dengan yang dua ini. Padahal yang dua ini hukumnya adalah wajib. Yang dua ini hukumnya adalah fardu. Yang fardu itu bukan hanya salat, yang fardu itu bukan hanya puasa, yang fardu itu bukan hanya melaksanakan ibadah haji dan lain segala macamnya, termasuk fardu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Bila mana kita tinggalkan, bila mana kita lupa, kita termasuk dari kategori yang disebut oleh Nabi dalam sabdanya, yaitu ialah duduk di majelis ilmu, dan yang kedua adalah membayar zakat mal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga kita duduk di majelis taklim yang kita cintai ini. Sudah bertahun-tahun pengurus Masjid Al-Uswah mengadakan majelis taklim ini, semakin ramai hendaknya, dan semakin banyak peminatnya, dan juga semakin ada di dalam hati kita ini untuk cinta terhadap ilmu. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menyebutkan, man arada halawatal ilmi falyattakhidh nurah, yang artinya adalah barang siapa yang ingin, barang siapa yang menghendaki akan manisnya terhadap sebuah ilmu tersebut, falyattakhidh, maka ambillah daripada cahaya-cahaya ilmu. Di mana cahaya ilmu itu ada? Cahaya ilmu ada di majelis taklim. Cahaya ilmu itu ada di mana? Di masjid yang diadakan talab ilmu. Di mana majelis cahaya ilmu itu ada? Di pondok-pondok pesantren. Maka kalau kita lihat di Jawa, ada memang ustadz, santri-santri yang memang sudah siap mukim, kapasitas ilmu mereka sudah tidak diragukan lagi, sudah diizinkan oleh sang guru untuk pulang, tapi mereka tidak mau pulang. Lantaran apa? Halawah ilmi, karena sudah mendapatkan rasa manis terhadap ilmu. Kita ini cuma hanya komen aja, si anu tuh ustadz tuh menyampaikan apa, ustaz itu menyampaikan apa, lantaran halawah ilmunya itu belum dapat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan halawah manis terhadap ilmu pada kalbu kita, pada sanubari kita, dan mudah-mudahan dengan berkah kita duduk di majelis taklim ini, anak cucu kita menjadi ahli ilmu, anak cucu kita menjadi ahli ibadah. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya salawat dan salam kita aturkan buat ruh paduka alam junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, saya ingin membawa makalah atau satu buah ungkapan dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, di mana ini merupakan hikmah yang ke-32 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Saya ini Al-Hikam ini termasuk kitab favorit. Dulu di pesantren itu kitab yang paling saya sukai adalah kitab Al-Hikam. Sehingga sebahagian ulama mengungkapkan, kalaulah andai kata Al-Quran tidak diturunkan, kalaulah andai kata Al-Quran tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dua kitab yang akan kita jadikan pijakan, yang akan kita jadikan rujukan, yang pertama adalah Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali, dan yang kedua adalah Al-Hikam karangan daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Cuman sayangnya Al-Hikam ini kitabnya kitab botak, kitab yang tidak berambut, tidak berbaris, banyak kerjanya. Yang pertama kerjanya kerja membaca, karena bacanya itu tak mungkin tak pakai nahu, sharaf, balaghah, bayan, ma'ani dan segala macamnya. Setelah itu bacanya juga dengan makna. Kemudiannya itu setelah baca mengambil istimbat apa yang maksud di dalam Al-Hikam itu.
Makanya repot memang. Kitab-kitab yang tak berambut ini susah nguruskan. Namanya di pondok itu disebut dengan kitab botak namanya. Maaf kalau ada yang kepala botak di sini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau memiliki guru yang bernama Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili beliau punya guru namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi punya guru sampai sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hikam ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, dan tariqah yang beliau pakai adalah tariqah gurunya yang bernama tariqah Syadziliyah, dan mazhab yang beliau ikuti itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada lagi tariqat Qadiriyah wa Naksabandiyah, itu adalah tariqahnya adalah tariqah Tuan Syekh dengan tariqah Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Datang ke tanah Nusantara ini, diadopsi oleh ulama besar Nusantara Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan oleh Syekh Khatib Sambas. Jadilah tariqah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tariqah daripada Syekh Bahauddin An-Naksabandi diadopsi jadi dua, maka jadilah dua tariqah besar, Qadiriyah wa Naksabandiyah. Tariqah itu adalah metode, tariqah itu adalah jalan untuk menghantarkan seorang hamba, untuk menghantarkan seorang manusia untuk usul kepada Allah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan itu yang disebut dengan tariqah. Macam-macam tariqah itu. Nah, pengarang Al-Hikam ini beliau adalah kebetulannya tariqahnya adalah tariqah Syadziliyah. Sekarang kita lihat apa makalah dari beliau. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, tashawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tashawwufika ila ma ujiba anka minal ghuyub. Yang artinya adalah bermula perhatian engkau kepada sesuatu yang tersembunyi dalam diri engkau daripada aib dan tercela-tercelanya penyakit hati, itu adalah lebih baik daripada perhatian engkau kepada sesuatu di mana di dinding dari engkau daripada sesuatu yang gaib. Saya ulangi lagi, fokus perhatian kita kepada sesuatu yang tersembunyi di dalam batin kita, sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita hadirin, sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah aib tercela yang ada di dalam batin kita ini, penyakit-penyakit aib, penyakit-penyakit yang tidak layak untuk kita simpan di dalam kalbu. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita memperhatikan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah terdinding dengan kita, sesuatu yang Allah gaibkan daripada pandangan mata kita. Alur ceritanya begini dulu jamaah. Di setiap kita ini, setiap kita melakukan amal pasti adalah amalan-amalan yang istimewa. Entah itu dapatnya dari ustadz, entah itu dapatnya dari kiai, entah itu dapatnya dari siapa saja, bahkan dari dukun. Ada yang mengamalkan satu buah amalan, di mana di dalam amalan itu dia fokus tujuannya itu adalah untuk memperbaiki batinnya, untuk memperbaiki hatinya, untuk memperbaiki kalbunya. Itu jauh lebih baik dia mengamalkan amalan tersebut dengan semacam itu tujuannya, dibandingkan dia mengamalkan satu amalan di mana tujuannya adalah untuk membuka, untuk memudahkan kita melihat sesuatu yang gaib, dan untuk memudahkan urusan-urusan yang gaib yang Allah Ta'ala gaibkan pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kadang kita berjalan ke rumah seorang kiai, ke rumah seorang guru, nih amalan, kalau engkau amalkan amalan ini engkau jadi kaya.
Rizki akan mudah. Allah mudahkan rizki engkau. Allah lancarkan rizki, Allah lancarkan rizki engkau. Jamaah, dengan kita mengamalkan satu buah amalan, katakanlah kita mengamalkan la haula wala quwata illa billah, misalkan agar Allah mudahkan rizki buat kita, dan kita tahu rizki adalah sesuatu yang Allah Ta'ala gaibkan pada diri kita. Kita tidak tahu rizki apa besok yang Allah berikan pada kita. Kita tidak tahu rizki apa yang Allah berikan besok, warna, bentuknya, jumlahnya, apa yang Allah berikan kepada diri kita di hari esok kita tidak tahu. Berarti rizki adalah urusan gaib. Berarti rizki adalah urusan-urusan yang tidak nampak. Tiba-tiba kita mengamalkan satu buah amalan agar rizki besok datang dengan jumlah sekian, agar rizki besok datang dengan mudah, agar rizki besok datang dengan jumlah yang tidak terhingga. Kita mengamalkan amalan itu adalah kurang baik dengan tujuan adalah rizki. Di mana rizki itu adalah sesuatu yang gaib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akhirnya kita baca la haula wala quwata illa billah 70 kali. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tujuannya agar supaya rezeki mudah tadi. Mengamalkan la haula wala quwata illa billah dengan tujuan Allah memudahkan datang rezeki. Sementara rezeki adalah jaminan Allah, sementara rezeki adalah sudah diatur oleh Allah Ta'ala pada tiap-tiap kita ini, dan kita mengamalkan kalimatut thayyibah itu tadi untuk menjemput rezeki Allah, itu bukan menempatkan pada tempatnya. Lalu Pak Ustadz, kan ada di dalam amalan barang siapa yang mengamalkan ini sekian dia dapat duit, barang siapa yang membaca ini dia dimudahkan rezekinya. Iya, itu adalah ungkapan ulama. Itu adalah ungkapan-ungkapannya para ulama, dan ada juga dari Rasulullah. Ketahuilah hadirin, bila di situ ada amalan yang disebutkan fadilahnya, bila mana di situ disebutkan keutamaannya, itu sebenarnya adalah untuk membackup, untuk membenteng daripada paham-paham orang yang mana. Untuk apa sih baca kalimat itu? Untuk apa sih baca ayat itu? Untuk apa sih membaca subhanallah? Kalau hanya sekedar baca subhanallah, tidak ada ininya, tak ada itunya, untuk apa? Kurang perhatian kita terhadap kalimat subhanallah, maka Rasulullah sebut keutamaannya. Ketahuilah ibadah yang kita lakukan itu, kalimatut thayyibah yang kita baca, bukan tujuan itu, bukan tujuan kepada fadilah, tetapi tujuannya adalah kepada yang menjadikan fadilah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sampai di sini bisa mengerti? Kita membaca, contohnya adalah membaca subhanallah, kita tahu fadilah subhanallah sekian-sekian fadilatnya. Untuk apa diceritakan subhanallah? Agar supaya kita tidak timbul anggapan Allah ini hanya sekedar subhanallah, ini hanya sekedar ucapan la haula wala quwata illa billah yang hanya pendek singkat. Untuk apa ini kalimat ini? Nah, maka agar supaya kita tidak timbul meremehkan itu kalimatut thayyibah, maka dijelaskan oleh Rasulullah fadilahnya, keutamaannya. Namun bagi kita yang mengamalkan, bukan untuk arah kepada fadilah, tetapi adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, datang lagi ke rumah Pak Kiai Anu, musim calik segala macamnya, musim calik ini datang kepada rumah Pak Kiai. Pak Kiai dengan hebatnya masuk, apalagi Pak Kiai Tanjung Pinang ini nih, kasih duit amplop yang hijau semuanya, rabun mata Pak Kiai. Nih Pak Kiai, tolong doakan saya nanti jadi pilkada, jadi caleg umpamanya. Kata Pak Kiai ini, amalkan, insya Allah engkau naik. Akhirnya sang caleg ini tadi mau amalkan la haula wala, la haula wala, la haula wala, la haula wala. Tujuannya adalah untuk supaya dia menjadi caleg. Ketahuilah hadirin, tidaklah kalimatut thayyibah itu Allah Ta'ala turunkan dari langit Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ini, semata-mata adalah satu, untuk menjadi fasilitas agar supaya kita dapat
hapus dosa kita daripada hamba-hamba yang berdosa, karena kita berdosa. Maka wasilahnya, fasilitasnya agar Allah ampuni dosa kita, Allah jadikan astaghfirullahalazim. Bukan astaghfirullahalazim itu untuk memancing rizki, karena orang yang tidak membaca astaghfirullah pun Allah beri rizki, karena rizki adalah memang jaminan Allah. Apakah kurang yakin kita dengan fadl Allah? Apakah kurang yakin kita dengan anugerah Allah? Hewan yang tidak pernah berdoa kepada Allah, orang kafir yang tidak pernah berdoa kepada Allah, tetapi Allah beri rizki.